Sebenarnya kita tidak bisa ngatur waktu ya, karena sehari semalam itu tetap 24 jam. Mau diatur seperti apa ya tetap 24 jam kan. Nah, yang bisa kita lakukan, coba kita balik ketika kita misalnya diberi tugas 10 dalam satu hari, selesainya cuma 6, habis waktunya ya. 6 itu adalah sebuah keberhasilan. Namun keberhasilannya adalah keberhasilan yang belum sempurna, sehingga perlu lagi disempurnakan supaya menuju ke 10. Perlu tambahan waktu lagi supaya menuju ke 10. 6 itu adalah berhasil dibanding 0. Ya kan ya? 6 itu adalah keberhasilan dibandingkan 0. Sehingga ketika kita sudah menuju ke 6 tugas kita selesaikan, itu adalah sebuah keberhasilan. Karena pikiran kita memandang itu adalah sebuah keberhasilan, maka mental kita adalah mental pemenang. Karena 6 itu kita sudah memenangkan 6 gitu ya. Beda dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bertemu dengan salah satu tokoh inspiratif bagi anak muda di wilayah Hulu Sungai Utara. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk pada pertanyaan wawancara. Yang pertama ada aktivitas apa yang biasanya kakak lakukan sehari-hari? Sehari-hari sekarang usaha ya, jalankan usaha, berdagang. Terus di samping itu juga mengajar di 2 perguruan tinggi. Pertama di Tanjung, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong sebagai dosen tetap, dan di Muntai, di Stairah Muntai sebagai dosen tidak tetap. Samping itu ya membina beberapa organisasi, memberikan bimbingan, nasihat, dan ya dengan komunitas-komunitas lah, sebagian komunitas itu bagaimana bisa terlibat, berperan, memberi banyak manfaat lah untuk khususnya para generasi muda. Mungkin bisa disebutkan Kak, komunitas apa yang saat ini sedang kakak bina? Ya, beberapanya ya yang mungkin saya banyak terlibat akhir-akhir ini. Di antaranya seperti Himpunan Mahasiswa Muslim, terus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU, juga IPPNU, Ikatan Pelajar Fikri Nahdlatul Ulama. Ya, di samping itu ada komunitas-komunitas lain yang bergerak di bidang bagaimana mengembangkan ekonomi, wirausaha muda. Juga ada komunitas lainnya di bidang sosial, di bidang menulis juga ada, dan lain-lain. Ternyata sangat banyak sekali organisasi dan komunitas yang beliau bina, tapi beliau masih bisa sempat untuk diminta berwawancara. Kami terima kasih banyak Kak sebelumnya. Sama-sama. Pertanyaan yang kedua, pertanyaannya, bagaimana cara kakak mengatur waktu karena jadwal yang padat? Ya, sebenarnya kita tidak bisa ngatur waktu ya, karena sehari semalam itu tetap 24 jam. Mau diatur seperti apa ya tetap 24 jam kan. Nah, yang bisa kita lakukan mengatur diri kita sebaik-baiknya untuk menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi kembali ke diri kita sebenarnya. Kalau kita mempermasalahkan waktu, biasanya kita tertekan oleh waktu tersebut ya. Tapi kalau kita concern kepada diri kita, fokus kepada diri kita untuk memperbaiki diri dalam mengatur waktu, saya kira tidak akan ada masalah. Karena kita yang tahu bagaimana kemampuan kita, bagaimana kelebihan dan kekurangan kita, kekuatan dan kelemahan kita, sehingga waktu yang ada tersebut ya kita bisa sesuaikan dengan sesuai kemampuan kita tersebut juga. Jadi selama kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, saya kira sesibuk apapun ya bisa. Ya kalau nggak bisa ya disebut nggak bisa biasanya kan. Misal diminta untuk ngisi materi gitu ya, karena kita tahu kemampuan kita bahwa di satu waktu tertentu harus hanya satu kegiatan misalnya,
Ya kita nggak mungkin hadir di dua kegiatan di satu waktu, ya kita karena tahu kemampuan kita, ya kita tidak bisa terima salah satunya kan ya. Nah jadi fokusnya ke diri kita sih sebenarnya. Bukan kita yang mengatur waktu ya Kak, tapi Iya, kita yang mengatur diri kita iya, sendiri. diri kita untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Lanjut pertanyaan yang ketiga, misal ada waktu kosong biasanya diisi dengan apa? Iya, eh, waktu yang misalnya tidak ada kesibukan di luar ya, biasanya paling sering sih saya baca ya, saya baca. Karena sekarang apa ya, kita sebagai generasi muda harus tahu ya bagaimana situasi-situasi terkini, ya isu-isu terkini dan perkembangan apa yang ada di sekitar kita ya. Makanya biasanya yang paling saya gunakan lah ketika misalnya saya tidak ada kesibukan apa-apa itu membaca berita lah, seperti itu. Baca berita, mendengarkan berita, terus juga baca buku. Sekarang kan enak ya karena banyak yang PDF gitu kan ya, jadi Online. baca bukunya kan di HP saja bisa ya, di smartphone. Di samping itu karena hobi saya nonton film ya, saya sering gunakan waktu itu untuk nonton film, tapi tidak hanya sekedar hiburan ya, tapi nonton film itu untuk mencari atau mempelajari hal-hal yang baik atau yang bisa kita ambil pelajaran dari film-film tersebut. Itu yang biasa saya lakukan. Di samping ya karena dalam satu hari itu harus ada siklus manajemen diri, sehingga harus selalu ada evaluasi diri juga. Sehingga di saat waktu yang kosong misalnya atau tidak ada kesibukan, ya ada baiknya untuk bisa mengevaluasi diri, mungkin apa-apa yang masih kurang dari diri sehingga ke depan bisa lebih baik lagi. Ya. Kakak sebagai tokoh yang menginspirasi bagi banyak orang, apakah kakak juga punya tokoh yang menginspirasi kakak? Iya, sebenarnya kalau dikatakan tokoh ya saya agak terlalu berat itu ya. Ya saya hanya pemuda biasa yang berusaha untuk berbuat hal-hal yang luar biasa lah, pemanfaatan yang bisa dirasakan oleh tidak hanya diri saya saja ya, tapi diri orang lain juga. Nah, tokoh yang inspiratif ya tentu saja Rasulullah ya, karena saya sering sekali mempelajari berbagai hal itu dari Rasulullah. Misal soal kepemimpinan ya kita belajarnya dari sana. Soal bagaimana berhubungan atau berkomunikasi gitu ya sama Rasulullah juga. Bagaimana membina satu komunitas atau satu perkumpulan menghadapi orang-orang yang berbeda ya, belajarnya sama Rasulullah juga. Termasuk juga untuk bagaimana belajar strategi-strategi gitu kan ya. Rasulullah itu sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tokoh inspiratif saya ya jelas ayah saya, orang tua saya, karena banyak hal yang saya pelajari di dalam hidup ini yang saya dapatkan dari ayah saya, sehingga inspirasi terbesar itu setelah Nabi Muhammad ya jelas ayah saya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak menciptakan dan memanfaatkan kesempatan dalam hidup? Iya, dalam hidup ini kan sebenarnya selalu ada kesempatan sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ada istilah tidak ada kesempatan kedua itu juga kurang tepat lah sebenarnya, seperti itu gitu ya. Namun terkadang kesempatan kedua tidak sama lagi besarnya dengan kesempatan pertama, itu saja sebenarnya kan. Nah, dalam hal ini ya, kesempatan-kesempatan itu harus kita anggap sebagai sebuah kesempatan. Kadang-kadang kesempatan malah kita anggap sebagai sebuah kendala gitu. Permasalahannya itu di situ. Misalnya ada hujan misalnya. Hujan terkadang ya kita anggap sebagai satu kendala gitu ya, bukan satu kesempatan untuk bisa beraktivitas gitu kan ya. Padahal dengan adanya hujan kan banyak aktivitas yang bisa dilakukan memanfaatkan hujan tersebut gitu kan. Ada kesempatan yang bisa kita manfaatkan dari hujan tersebut. Nah, sehingga misalnya ketika hujan ya, hujan itu kan pada dasarnya kan rahmat gitu ya, tapi kita semua menganggapnya sebagai bagian dari yang bisa menghambat aktivitas kita.
dengan adanya hujan bisa saja kita diinstruksikan lah seperti itu ya untuk bisa beraktivitas lebih banyak di rumah. Misalnya ketika hujan tersebut ada gitu kan ya. Tapi kita kadang ketika hujan malah menghentikan aktivitas kita kan ya. Tidak beraktivitas apa-apa gitu kan. Padahal apalagi di zaman sekarang ini ya semua bisa kita lakukan dengan berbagai hal, termasuk dengan menggunakan media HP kita tersebut ya, atau smartphone tersebut gitu. Terus lagi misalnya ya dalam sisi usaha lah misalnya kan, orang anggap misalnya kalau hujan itu musim hujan lah seperti itu suatu hambatan. Tapi kita tidak mungkin jarang berpikir bahwa hujan itu menjadi satu kesempatan yang sangat luar biasa bagi para pedagang gorengan gitu. Karena makin musim hujan biasanya kan makin cari yang hangat-hangat masyarakat kan ya. Nah begitu juga misalnya panas ya, sering sekali musim panas ya. Kita anggap itu sebagai kendala yang kita keluhkan, sehingga kita ngeluh dengan situasi yang panas tersebut. Tapi kita tidak mungkin jarang berpikir bahwa panas itu membawa berkah bagi orang-orang yang jualan es krim gitu kan ya, bagi orang yang jualan kipas angin gitu kan, bagi yang jualan AC gitu ya. Nah ini ya mungkin hal-hal yang kita terkadang keliru menempatkannya. Kita tempatkan itu sebagai sebuah hambatan, padahal itu adalah sebuah kesempatan. Mungkin cara pandang kita saja ya terhadap kesempatan itu, sehingga kesempatan memang kita tempatkan sebagai kesempatan, bukan sebagai sebuah hambatan. Itu saja sih. Berarti tergantung dari cara kita memandang sesuatu. Iya, kita kan sering ya lihat orang yang memiliki kesempatan yang sangat luar biasa, tapi karena kemauannya tidak ada, dalam memandang pun ada kekeliruan gitu ya, sehingga kesempatan yang terbuka lebar itu seakan-akan mubazir ya kan, sia-sia. Tapi kita lihat juga ya, banyak kesempatan yang mungkin sempit sekali ya, tapi karena cara pandangnya itu kesempatan itu memang sebagai sebuah kesempatan ya, sehingga yang sempit itu tadi seakan-akan sangat luas, dan akhirnya itu membawa kepada sebuah keberhasilan. Jadi kembali bagaimana cara pandang kita memandang sebuah kesempatan. Selanjutnya, bagaimana cara kakak mengatasi rintangan atau kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan seperti sekarang? Iya, saya sekarang belum sukses ya sebenarnya ya. Tapi bagi orang-orang seperti kami Kak, memandang kakak itu merupakan seorang tokoh yang sangat sukses seperti Iya. itu. Iya, mungkin lebih tepatnya berproses menuju kesuksesan lah seperti itu ya. Berproses menuju keberhasilan. Saya ada dalam proses itulah. Karena saya menganggap kegagalan itu sebenarnya tidak ada selama kita berusaha, selama kita bergerak, selama kita melangkah. Ketika kita tidak berusaha sama sekali, ya, tidak melangkah sama sekali, tidak bergerak sama sekali, itulah yang disebut sebagai sebuah kegagalan. Jadi ketika kita melangkah dan di tengah jalan misalnya kita gagal, saya anggapnya itu bukan kegagalan ya, itu sebagai suatu keberhasilan, suatu kesuksesan, namun kesuksesan yang belum sempurna. Ya, keberhasilan yang belum sempurna. Sehingga setelah itu kita harus bisa menyempurnakannya lagi menuju keberhasilan selanjutnya yang lebih baik daripada keberhasilan itu. Terkadang ya kembali ya, bagaimana cara berpikir kita terhadap sebuah kegagalan. Misal target kita untuk menyelesaikan 10 tugas dalam satu hari misalnya. Ketika kita hanya bisa menyelesaikan 6 tugas dalam satu hari dan waktu habis, kita anggap itu gagal. Karena kita anggap itu gagal, ya pikiran kita akan bermasalah. Kita akan mengadili diri kita sebagai seorang yang gagal, sehingga mental kita akan bermasalah, mental yang gagal. Nah, coba kita balik, ketika kita misalnya diberi tugas 10 dalam satu hari, selesainya cuma 6, habis waktunya ya, 6 itu adalah sebuah keberhasilan. Namun keberhasilannya adalah keberhasilan yang belum sempurna, sehingga perlu lagi disempurnakan supaya menuju ke 10, perlu tambahan waktu lagi supaya menuju ke 10. 6 itu adalah berhasil dibanding 0, ya kan ya? 6 itu adalah keberhasilan dibandingkan 0, sehingga ketika kita sudah menuju ke 6 tugas kita selesaikan, itu adalah sebuah keberhasilan. Karena pikiran kita memandang itu adalah sebuah keberhasilan, maka mental kita adalah mental pemenang. Karena 6 itu kita sudah memenangkan 6 gitu ya. Beda dengan 0 kan ya. Kalau 0 ya kita tidak tidak memperoleh poin apa-apa. Jadi
cara berpikir kita melihat sebuah kegagalan itu seperti apa ya. Kalau kita melihat kegagalan, itu akan mempengaruhi kegagalan itu sebagai sebuah kegagalan gitu kan ya. Itu akan mempengaruhi mental kita, sehingga mental kita akan jadi mental yang pecundang gitu kan ya, mental yang sering merendahkan diri kita sendiri ya, atau meremehkan diri kita sendiri, atau menjustifikasi diri kita sendiri sebagai seorang yang gagal gitu kan. Sehingga Allah Ta'ala itu kan sebagaimana prasangka kita. Kalau kita memprasangkakan itu ada sebuah kegagalan, ya maka akan menjadi sebuah kegagalan gitu kan ya. Tapi kalau kita berprasangka positif sebagai sebuah keberhasilan, maka itu akan, insya Allah orang yang bersyukur akan ditambahkan ya. Sehingga yang 6 tadi bisa akan jadi 10 sesuai dengan target yang semestinya. Jadi ya bagaimana kembali ya cara kita memandang sesuatu, cara kita berpikir untuk sesuatu tersebut. Mungkin ada tips dari kakak untuk bagaimana cara kita untuk menghadapi orang yang suka mengadili orang lain, misalnya menjudge orang lain itu sebagai orang yang gagal atau yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Iya, sebenarnya semua dimulai dari diri sendiri dulu gitu kan. Jadi kita kalau mau mengubah orang harus dimulai dari mengubah diri sendiri dulu. Ya sama saja dengan yang lainnya. Misalnya kita mau membahagiakan orang, ya kita harus mulai dulu dengan membahagiakan diri kita dulu. Bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kitanya sedang menderita gitu kan. Nah ya semua hal ya, kalau kita mau orang lain bangga terhadap dirinya gitu ya, ya kita juga harus memulai dengan bangga terhadap diri kita dulu, sehingga kita bisa membuat orang lain bangga terhadap dirinya. Orang lain juga akan bangga kepada kita kalau kita bangga pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita sendiri misalnya merasa minder terhadap diri kita, ya bagaimana bisa orang lain memandang kita sebagai seseorang yang harus bisa dibanggakan gitu kan. Nah dalam hal ini mengubah orang lain harus dimulai dari mengubah diri kita. Jadi ada pengalaman terbaik yang bisa kita lakukan, kan pengalaman itu guru terbaik kan ya. Pengalaman itu adalah dengan mengubah diri kita sendiri dulu, sehingga kalau kita bisa mengubah diri kita tahu caranya mengubah itu gimana gitu kan ya. Dan itu tinggal kita terapkan ke orang lain. Kalau kitanya berhasil, insya Allah akan bisa berhasil kepada orang lain juga. Nah, yang jadi masalah itu di kita saja bermasalah gitu kan ya, nggak bisa gitu kan. Kita sudah kadang-kadang sok-sokan mau ngubah orang gitu kan. Padahal diri kitanya masih Iya. masalah. Padahal latihan terbaik itu ya ngubah orang tuh dari diri kita dulu. Kalau kitanya sudah berhasil misalnya dengan diri kita punya pengalaman untuk ngubah si diri yang sulit ini gitu kan ya, maksudnya kan paling sulit itu kan yang diatur diri sendiri ya. Kadang-kadang lebih mudah ngatur orang lain daripada ngatur diri sendiri. Nah jadi mengubah orang lain akan dimulai ya tepatnya dari diri kita sendiri dulu, sehingga kita tahu caranya bagaimana yang tepat untuk mengubah orang lain. Dan yang kedua ya, setiap manusia itu diciptakan berbeda, sehingga satu orang dan yang lainnya itu akan berbeda-beda juga secara karakter. Jadi bukan hanya berbeda dalam hal fisik, tapi juga berbeda secara karakteristik. Nah dalam hal ini satu dan yang lainnya jelas akan berbeda juga. Jadi kalau kita mau mengubah orang, kita harus tahu dulu karakternya seperti apa, sehingga kita bisa menentukan jurus-jurus apa yang tepat untuk orang tersebut gitu kan ya. Jurus itu antara satu dengan yang lainnya kan Pasti berbeda-beda kan ya. Terkadang karena kita tidak memahami, akhirnya kita tidak mampu menentukan langkah atau teknik yang tepat untuk menghadapi orang tersebut gitu. Jadi kalau orang misalnya berpikir bahwa kegagalan adalah sebuah kegagalan, ya kita harus mulai dari diri kita dulu, memandang kegagalan itu bukan sebuah kegagalan tapi keberhasilan gitu kan ya. Yang kedua, kita harus bisa membaca atau melihat bagaimana karakteristiknya gitu kan ya, sehingga mampu menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengubah orang yang tadinya menganggap kegagalan sebagai keberhasilan kegagalan sebagai kegagalan menjadi kegagalan sebagai sebuah keberhasilan ya. Misal dengan langkah-langkah yang kecil saja gitu kan ya. Misal ada orang yang anggap kegagalannya sebagai sebuah kegagalan, dia misalnya mengeluh terhadap hal yang tidak bisa dicapai tersebut, ya kita datang terus kita beri motivasi berupa pujian bahwa 6 ini adalah sebuah, ya kita kembali ke contoh yang tadi ya, 6 ini adalah sebuah keberhasilan loh. Kalau 6 ini dibanding yang lain belum tentu bisa 6 ya, bisa saja yang lain hanya bisa menyelesaikan 3, hanya bisa menyelesaikan 2. Jadi kamu sudah menjadi bagian yang berhasil menyelesaikan tugas walaupun cuma 6 itu adalah sebuah keberhasilan, dan dilanjutkan lagi untuk keberhasilan selanjutnya menuju 10.
Nah, dengan motivasi yang kita berikan tersebut, dia akan bisa memasukkan itu ke dalam dirinya gitu kan, bahwa apa yang dicapainya saat ini adalah sebuah keberhasilan, sehingga akan jadi pola pikir yang terbentuk dalam dirinya. Jadi nggak mesti kita nyuruh ubah pang pikiran kamu tuh misalnya kan, ya kada perlu seperti itu gitu kan ya. Tapi cukup misalnya, oh 6 ini sudah berhasil ini kan. Oh saya dulu pernah coba yang seperti ini malah 5 saja misalnya kan ya. Kalau kita pernah pengalaman kita kan ya, kan bisa share di situ kan ya. Oh saya dulu pertama kali coba 5 aja, kamu sudah 6, wah kamu sudah lebih baik daripada saya. Itu jelas akan berubah ya cara pandangnya dia terhadap keberhasilannya yang cuma 6 tadi gitu. Ya mungkin itulah tekniknya. Sudah selesai pertanyaan terkait wawancara kita dengan tokoh inspiratif kali ini. Kami selaku pewawancara mengucapkan terima kasih banyak Ya, sama-sama, kepada terima kasih. kakak yang telah meluangkan waktu, yang sudah bersedia untuk diwawancara. Mungkin sekian dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.